Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haul wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Farobi. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini saya akan membacakan dan menjelaskan dari Al-Quran surat An-Nur ayat 2 sampai ayat 9. Langsung saja saya bacakan dulu untuk ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhadu 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Yang artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada afajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ilal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Wal khamisatu la'natullahi alaihi in kana minal kadibin. Yang artinya, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Wa yadra'u an hal 'adaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadibin. Yang artinya, istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Yang artinya, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Itu adalah surat An-Nur, yakni pada ayat kedua sampai ayat yang ke-9. Lalu selanjutnya untuk tafsir dari surat An-Nur, yakni ayat 2 sampai ayat 9. Yakni yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat 3, Allah menegaskan bahwa seorang pezina tidak boleh menikah atau dinikahi kecuali dengan seorang pezina. Artinya, tidak pantas orang-orang beriman itu menikah dengan pezina. Demikian pula sebaliknya, zina itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman diharamkan menikah dengan pezina. Lalu tafsir Ibnu Katsir, yakni pada ayat yang keempat pada surat Nur,
Pada ayat keempat memuat menjelaskan hukum cambuk atas al-qadhif, yaitu orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, merdeka, balik dan suci kehormatannya telah berzina. Demikian pula yang dituduh itu seorang laki-laki, penuduhnya juga terkena hukum cambuk. Lalu tafsir Jalalain pada ayat 5 surat An-Nur, yakni bahwa Allah itu Maha Pengampun, mengampuni taubat mereka atau orang yang menuduh wanita baik-baik, dan dengan taubat itu maka terhapus julukan fasik. Kemudian di kesaksian mereka dapat diterima kembali, akan tetapi menurut suatu pendapat bahwa kesaksian mereka tetap tidak dapat diterima. Pendapat ini beranggapan bahwa pengertian istitsna atau pengecualian di sini hanya kembali kepada kalimat terakhir dari ayat sebelumnya tadi, yaitu dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Maksudnya hanya status fasik saja yang dihapus dari mereka, sedangkan ketiadagunaan kesaksiannya masih tetap. Lalu tafsir Ibnu Katsir pada ayat ke-6 surat An-Nur, yakni Allah memberikan sebuah solusi bagi pasangan suami istri. Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina dan ia sulit menunjukkan bukti-bukti, maka ia boleh melakukan li'an seperti yang Allah perintahkan, yaitu membawa istrinya ke hadapan sultan atau waliul amri, lalu menyebutkan tuduhannya itu. Kemudian sultan memintanya bersumpah atas nama Allah 4 kali sebagai ganti 4 orang saksi bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya terhadap istrinya. Lalu tafsir Ibnu Katsir, yakni pada ayat ke-7 surat An-Nur, apabila ia telah mengucapkan sumpah tersebut, maka ia pun diceraikan dari istrinya dengan dilakukannya li'an tersebut. Demikian menurut pendapat Imam Syafi'i dengan mayoritas ulama, dan si istri haram atasnya untuk selama-lamanya, serta ia wajib menyerahkan mahar kepada si istrinya. Si istri menghadapi tuntutan hukuman zina atau rajam dan tidak dapat mengelak dari kejaran hukum kecuali jika ia melakukan li'an juga, yaitu bersumpah atas nama Allah 4 kali bahwa si suami termasuk orang yang dusta dalam tuduhan itu, dan sumpah yang kelima. Lalu tafsir Jalalain pada ayat ke-8 surat An-Nur, istrinya itu dapat dihindarkan dari hukuman hudud berzina yang telah dikuatkan dengan kesaksian sumpah suaminya, yaitu sumpah yang keempat kali atas nama Allah. Dan yang terakhir tafsir Ibnu Katsir pada ayat ke-9 surat An-Nur, dikhususkan kemarahan atas si istri karena suami mengetahui aib keluarga dan menuduh istrinya berzina, melainkan ia benar dalam tuduhannya. Si istri mengetahui kebenaran tuduhan suaminya, oleh karena itu sumpah kelima terhadap dirinya adalah kemarahan Allah atasnya. Orang yang berhak mendapat kemarahan Allah adalah orang yang mengetahui kebenaran kemudian ia menyimpang darinya. Lalu menjurus ke asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya An-Nur. Ini pada ayat kedua, seorang laki-laki bernama Murtad Al-Ghonawi yang ditugaskan membawa tawanan dari Mekah ke Madinah. Dia membawa anak seorang penjajah seks, dan anak mengajak Murtad untuk melakukan hubungan zina. Sesampai di Madinah, Murtad bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah surat An-Nur ayat kedua. Lalu asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat ketiga, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Mazid biasa mengangkut barang dagangannya dari Al-Ambar ke Mekah untuk dijual di sana. Ia bertemu kembali dengan kawannya, seorang wanita bernama Anak atau wanita zina. Mazid meminta izin kepada Nabi SAW untuk mengawininya, akan tetapi beliau tidak menjawab, sehingga turunlah ayat ini, yakni Quran surat An-Nur ayat yang ketiga. Lalu asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat yang keempat dan kelima.
ada seorang yang menuduh wanita baik berzina tanpa ada bukti dan syahadah yang jelas, sehingga turun ayat 4 dan 5 ini sebagai acuan dalam menjatuhkan hukum agar tidak sembarang menuduh orang berlaku zina. Dan apabila terdapat tuduhan zina, maka harus disertai dengan bukti dan 4 orang saksi. Lalu asbabun nuzul Quran surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Suatu waktu Hilal ibnu Umayyah menuduh istrinya melakukan zina dengan Syarik ibnu Samha dan membawa persoalan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bersabda, bawalah bukti 4 orang saksi atau kamu akan dihukum cambuk. Hilal berkata, ya Rasulullah, jika salah seorang dari kita melihat seorang laki-laki lain bersama istrinya, haruskah ia mencari saksi? Nabi Muhammad menjawab bersabda, bawalah bukti atau 4 orang saksi atau kamu yang akan dihukum cambuk. Hilal kemudian berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku berkata benar dan Allah akan mewahyukan kepadamu suatu ayat yang akan menyelamatkanku dari hukuman cambuk. Lalu turunlah Quran surat An-Nur ya. Ini ayat ke-6 sampai ke-10 yang ada di atas. Kemudian aspek-aspek apa saja yang terkandung pada surat An-Nur pada ayat ke-2 sampai ayat ke-9. Yang pertama, aspek yang terkandung dalam Quran surat An-Nur ayat yang kedua, hukum had bagi orang berzina. Pada ayat ini hukuman untuk pelaku zina yang belum menikah atau ghairu muksan, yakni hukuman hadiyah adalah didera 100 kali dan ditambah diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah atau muhsan, yakni dirajam. Pelaksanaan hukum cambuk hendaknya dihadiri oleh sekelompok umat Islam yang beriman, agar hukuman itu menjadi pelajaran yang membuat orang lain selain mereka berdua jerah. Lalu aspek yang terkandung pada surat An-Nur ayat ketiga, yakni poin dari surat An-Nur ayat ketiga, yakni seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan memilih pasangan hidupnya atau menikah dari golongan orang berzina dan musyrik. Lalu aspek yang terkandung dalam Quran surat An-Nur ayat keempat, dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menuduh perempuan yang muhsanat atau baik-baik atau perempuan yang baik sesudah akil balik dan merdeka berzina dan tidak dapat membuktikan dengan mendatangkan 4 orang saksi yang adil menyaksikan dan melihat sendiri dengan mata kepala mereka perbuatan zina itu, maka hukuman untuk mereka yang menuduh adalah 80 kali dera karena membuat malu dan merusak nama baik orang yang dituduh. Bukan hanya didera, mereka juga tidak akan dipercaya lagi setiap kata-katanya dan tidak dapat bersaksi dalam hal apapun. Lalu aspek yang terkandung dalam Quran surat An-Nur, yakni pada ayat kelima. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang menuduh itu apabila tobat, yaitu menarik kembali tuduhan mereka, menyesali perbuatan mereka, memperbaiki diri dan memulihkan nama baik yang dituduh, maka mereka itu kesaksian mereka dapat diterima kembali. Lanjut, aspek yang terkandung dalam Quran surat An-Nur ayat ke-6. Suami yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa ada sejumlah saksi yang menguatkan tuduhannya dituntut melakukan sumpah sebanyak 4 kali bahwa ia benar dalam tuduhan itu, untuk membela dirinya dari sanksi hudud dan hukuman lainnya. Lalu aspek yang terkandung dalam Quran surat An-Nur ayat ke-7 dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah di atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan hal ini yang menjadi khobar atau mubtada pada ayat yang sebelumnya tadi ialah untuk menolak hukuman hudud menuduh berzina yang akan ditimbakan atas dirinya. Aspek yang terkandung dalam surat An-Nur ayat ke-8, yakni apabila pihak istri yang dituduh berzina dan ia diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina.
untuk membela diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak 4 kali kepada bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina yang dilontarkan suami kepadanya adalah bohong. Lalu aspek yang terkandung dalam surat An-Nur ayat ke-9, pada ayat ke-5 ia harus menyebutkan jika kemudian terbukti bahwa si suami itu benar dalam tuduhannya, maka istri akan menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu penjelasan dari Al-Qur'an, yakni pada surat An-Nur ayat 2 sampai ayat ke-9. Penjelasan dari asbab nuzulnya, lalu aspek yang terkandung, mungkin itu. Dan sekian yang bisa saya jelaskan, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.